Halo semuanya, balik lagi di video YouTube aku, Verly Safira, dan alhamdulillah akhirnya aku berkesempatan buat aku bisa bikin video ini lagi. Jadi di episode kali ini aku pengen bicara tentang sekolah pariwisata keempat. Aduh, udah lama banget aku nggak bahas tentang sekolah pariwisata ini. Jadi aku update, sekarang aku semester 4 di kuliah di jurusan pariwisata Universitas Erlangga, dan di sini aku pengen bahas sama teman-teman semuanya tentang apa aja sih yang udah aku dapat. Sebenarnya agak sedih sih sekarang itu kita itu benar-benar gak bisa berlanjut gitu ya untuk kegiatan di dunia pariwisata ini sendiri, dan karena adanya pandemi ini jadi lebih banyak beraktivitas melalui online atau daring. Dan seharusnya yang bisa aku lakuin itu adalah aku udah 2 kali PKL, dimana PKL pertama itu harusnya aku bisa banget ke tour ke, kalau nggak salah, Semarang, Dieng, terus Jogja dan Sarangan, dan itu tuh harusnya itu dilakukan pada waktu semester 2 kemarin sebelum lockdown. Benar-benar 1 minggu sebelum lockdown itu kita tuh sebenarnya harus berangkat, tapi ternyata lockdown dan akhirnya itu dibatalkan sampai saat ini. Dan kalau menurut cerita-cerita dari kakak tingkat aku mengenai PKL itu sendiri, itu kurang lebih sama kayak SMK sih. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk ke kuliah pariwisata, mungkin kalau misalnya kalian ketika di zaman sekolah dulu kayak sekolah aku, itu mungkin kalian udah merasakan PKL itu sendiri, kayak mungkin kalian menghitung jarak dari awal start sampai ke lokasi selanjutnya yang kedua itu apa, terus waktunya berapa menit, terus jaraknya itu dari kilometer berapa ke berapa. Jadi kayak gitu sih kalau menurut aku ya, tapi aku belum pernah merasakan PKL itu sendiri. Terus juga mengenai mata kuliah, aku rasa mata kuliah ini semakin menjurus gitu loh, bener-bener sama kayak sekolah sih, sekolah SMK pariwisata. Kalau misalnya teman-teman dari sekolah pariwisata mungkin agak enggak begitu kaget sama hal-hal yang udah dilakukan, seperti ada dokumen pasasi, terus juga ada perhitungan operasional wisata, terus ada statistika. Kalau statistika itu di aku belum, waktu itu zaman SMA belum ada sama sekali, jadi nggak tahu. Jadi pas waktu kuliah ini benar-benar ada. Terus juga buat teman-teman yang mungkin memilih untuk sekolah pariwisata ini atau di kuliah jurusan pariwisata, aku rasa teman-teman harus benar-benar menyiapkan mental kalian untuk percaya diri buat ngomong di depan banyak orang. Karena balik lagi tuh yang udah aku sebutin di beberapa episode-episode sebelumnya, bahwa memang ketika pariwisata itu kita harus dilatih untuk ngomong, ekspresi wajah kita, terus juga tata cara kita berbicara dengan orang lain, orang-orang baru, dan apalagi di depan kamera ataupun di depan halayak umum gitu loh. Jadi kita harus belajar etikanya, dan dari situ juga teman-teman nanti juga bisa belajar tentang pola apa aja sih yang mungkin akan dijelaskan ketika kalian memandu, terus juga ketika kalian ketika kalian membawa wisatawan ke berbagai tempat gitu loh. Terus juga kalian udah dihitung ketika kalian ada paket wisata nih, jadi kalian udah dihitung untuk misalnya 2 orang itu berapa, 3 orang, 4 orang itu berapa, itu udah ada rumusnya gitu loh. Jadi kayak lebih, kalau menurut aku sih kayak lebih baik lagi aja. Terus juga buat teman-teman mungkin yang merasa minder gitu ya, merasa bukan minder sih, kayak kurang percaya diri, aku rasa kalian harus benar-benar melatih ya kalian untuk sering-sering ngomong, terus juga sering-sering kayak bikin-bikin video kayak gini, terus sering ngobrol juga sama orang yang mungkin udah profesional atau lebih dari kalian, itu ajak aja bicara. Terus juga sebenarnya aku di video ini aku nggak banyak cerita sih, kayak hampir sama aja sama episode-episode sebelumnya, cuman karena aku pengen track record gak sih namanya tuh, kayak ketika aku setiap semester tuh kayak aku tuh harus bikin video gitu loh. Cuman kemarin tuh sempat terlena tahun 2019 kalau nggak salah, karena pas tahun 2019 itu perpindahan dari aku SMK ke kuliah, jadinya aku kayak nggak ada waktu buat bikin video. Jadinya aku bikin video pada waktu tahun 2020 kemarin. Terus sekarang aku bikin video lagi, aku udah semester 4, otomatis itu udah tahun kedua aku kuliah. Jadi untuk perkembangannya sebenarnya aku sedih banget, aku pada pengen banget ngeceritain hal apa aja yang mau aku lakuin, tapi ternyata pandemi, dan itu jujur li itu kayak biasa aja, kayak perkuliahan biasa gitu loh, kayak ya udah belum dapat apa-apa sih karena belum PKL juga. Dan juga kalau misalnya praktek-praktek pun kayak lebih ke bikin video, terus kayak ya gitu-gitu deh, kayak sebenarnya ya kayak sia-sia sih sebenarnya kuliah, tapi ya nggak apa-apa. Mungkin dengan begitu kita akan jadi lebih baik lagi. Dan mungkin itu aja video dari aku. Insya Allah mungkin aku akan update terbaru lagi kalau misalnya ada. Aku akan secepatnya bikin video. Terima kasih buat teman-teman yang udah melihat, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.